بحق آل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد المكرمون المحترمون para habaib al-asatidz ya, بالخصوص Habib Abdurrahman bin Muka'an Segaf ya, mata'an Allah betul hayati ya, semoga Allah berikan kesehatan panjang umur ya, tambah-tambah keberkahan, tambah-tambah kesehatan ya, ilmu yang manfaat, amal yang ikhlas ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka maulid bulanan ya. Alhamdulillah besok kita nyoblos ya enggak? Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini ya. Ini bukan diatur-atur, emang sengaja, emang pas jadwalnya ya enggak? Oh, kita masuk bulan Sya'ban ini ya. Disebut Sya'ban syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, sedangkan Sya'ban bulanku, kata Nabi, bulannya Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan bulan umatku. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulan Rasulullah? Beberapa hal sebab yang menyebabkan bulan Sya'ban disebut dengan bulannya Rasulullah. Yang pertama, karena Allah menurunkan ayat yang sangat populer, yaitu salawat ya, ayat tentang perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada beliau. Ini ayat ini bulan Sya'ban. Makanya disebut bulan Sya'ban syahrus shalah 'alan nabi. Bulan hendaknya memperbanyak salawat kepada Nabi. Itu ada salawat yang bagus loh. Salawat Sultan Mahmud. Kita baca satu kali sama dengan 100.000 kali baca salawat. 3 kali sama dengan 300.000 kali. Ya, itu minimal tuh baca salawat itu. Ya, sehari 300, kategori perbanyak tuh 300 ke atas. Ya. Malam Jumat 1000 kalau bisa. Ya. Ini bulannya nih, bulan salawat kepada Nabi. Yang kedua disebabkan insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Ya. Ada seorang raja itu minta, kalau kau seorang rasul juga buktikan, belah itu bulan jadi 2. Dibelah dulu. Orang kafir bilang, orang kafir Quraisy, sahir ya. Nabi Muhammad tukang sihir, tukang ini ya, dihina macam-macam. Kembalikan lagi. Insyiqaqul qamar. Itu bulan juga terjadi bulan Sya'ban. Lalu pindahnya arah kiblat. Nah ini juga. Jika Nabi sudah pindah di kota Madinah, Nabi terkenang sama kota Mekah, kota kelahirannya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' wala nuwalliyannaka qiblatan tarda fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Makanya di Madinah itu ada masjid kiblatain. Itu Nabi Muhammad dapat perintah wahyu untuk pindah arah kiblat ketika salat zuhur. Baru rakaat kedua masuk menuju rakaat ketiga suruh pindah ke Masjidil Haram. Asalnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Sama kiblatnya Yahudi. Tapi demi Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad suka sama Mekah, kelahirannya, kampung halamannya, Allah perintahkan suruh pindah arah kiblat. Nah, itu kan supaya tidak tasyabuh semuanya. Islam ini dibedakan daripada hal semuanya. Ya. Akhirnya pindah kiblat arah kiblat. Nah, itu saya kemarin pindahnya 360 derajat kan bisa ke sana dari Madinah langsung Masjid Kiblatain ya. Salat di situ. Nah, itu tentang Sya'ban ya. Di sini kita akan bahas sedikit tentang fadilah babur rabi ya. Ini kitab apa? Tanaqqul qaul fil al-hadits fi syarh lubabul hadits. Ya, tentang lubabul hadits kita baca sedikit.
Ya. Bab keempat tentang fadilah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita salawat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salat wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Dibalas 10 sama Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshirahu al-jannah. Siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali tidak akan mati sehingga diberikan kabar gembira dia akan masuk surga. Nah, ini kan yang paling masalahnya tentang mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Kalau hari ini 1000 salawat, besok maksiat lagi, hilang. Ya, kalau mati hari itu juga, malam itu juga, insya Allah kabar gembira masuk surga. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi biha 100 marrah, wa man shalla alayya 100 sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamassuhu an-nar. Siapa bersalawat kepada aku satu kali, Allah balas 10. Salawat 10 dibalas 100, salawat 100 dibalas 1000. Terang siapa belum salawat 1000 kali, ya, tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Tapi sama, ya. Wa qala sallallahu man nasiya salat alayya faqad akhadha tariqal jannah. Siapa yang lupa untuk bersalawat kepada aku, maka dia telah salah dalam jalan menempuh jalan menuju surga. Kita mencari surga, ya salawat. Usah jauh-jauh. Amalan yang pasti diterima. Yang lain belum tentu diterima. Salawat pasti diterima. Ini kata Habib Ahmad bin Hasan dalam hadis yang lain juga. 1 dibalas 10 itu bagi orang yang tidak khusyuk. Kalau orang yang khusyuk dengan ta'zim, dengan wewangian, dengan, ya, maka tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alayya faqad akhadha tariqal jannah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awla an-nas fi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salah. Nabi juga katakan, siap orang yang paling utama di hadapan aku, diperhatikan sama Nabi. Siapa itu? Orang yang paling berbanyak sholawatnya kepada Allah SWT. Dapat prioritas sama Nabi, ya. Wa qala sallallahu salatukum alayya muhaqah, ya. Wa qala sallallahu man shalla alayya fi kulli jum'ah 40 marrah ma hawwa dzunuba kullah. Nah, ini. Sesungguhnya salawat kalian itu muhaqah, ay idhab li dzunubikum kama yamhaqul ma'un nar. Ya, artinya menghapus dosa, ya, seperti api menghapus, ya enggak, seperti air tuh, ya, hapus dosanya dari air, kayak dimandiin begitu tuh, ya, seperti air memadamkan api, seperti air memadamkan api. Sayyidina Abu Bakar menyatakan, amhiz dzunubi minal ma'i li sawadil lauh, ya. Berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salawat kepada Nabi menghapus dosa, ya, dari air karena hitamnya lauh, ya. Tulisan dosa kita kalau kita buat dosa tuh titik di hati kotor, dihapusnya pakai apa? Salawat sama Nabi Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'ah 40 marrah mahau dzunubah. Ini gampang banget ini. Siapa yang membaca salawat 40 kali di hari Jumat, Allah ampuni dosanya semuanya. Jadi ini amalan yang kecil-kecil dulu nih, ya, apalagi yang bisa yang istiqamah yang banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama' hijab hatta yasilu alayya
fa idza shalla alayya in kharaq dzalika al-hijab wa rafa'a ad-du'a. Tidaklah sebuah doa kecuali antara dia dan di antara langit ada penghalang sehingga dia bersalawat kepadaku. Jika dia bersalawat kepadaku, tembus doa, terangkat doa. Ya kita salawat biasa ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru doa. Nanti terakhir wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ya. Tadi terima kalau doa bagaimana juga, ngerengek kalau nggak pakai salawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yawmin 100 marrah, qadallahu lahu 100 hajah, 70 minha li akhirati wa 30 minha li dunya. Siapa bersalawat kepadaku 100 kali dalam satu hari, Allah kabulkan 70 hajat akhiratnya dan 30 hajat dunianya. 70 di akhirat. Nah, kita kan mintanya dunia terus. Pernah minta supaya husnul khotimah, supaya sakaratul mautnya mudah, supaya di alam kuburnya bercahaya, supaya di mahsyarnya dimudahkan. Ini perjalanan panjang sampai surga ini. Nah, minta jangan minta urusan dunia terus, akhirat. Minta ilmu, minta ikhlas, minta ibadah, kuat, taufik, hidayah. Itu minta akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi wa malaikatu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshiru bil jannah. Allahumma subhanahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah memberikan rahmat kepadanya. Malaikat memintakan ampun sama dia 20 kali. Dan dia tidak akan mati sehingga diberikan kabar gembira masuk surga. Ya. Wa Abdullah bin Amr bin As qala man shalla alayya ala nabi wahid sallallahu alaihi malaikatu 70 salah. Riwayat Abdullah bin Amr bin As. Siapa bersalawat kepadaku 1 kali, malaikat bersalawat kepadanya 70 kali. Falyakul min dalik aw falyakil, sedikitlah baca salawat, atau falyuksir, atau perbanyak. Tawa Imam Ahmad bi isnad hasan mauquf. Wa ruwiya anna Rasulullah qala ja'ani Jibril alaihi salam qala li ya Rasulullah la yusalli alayka ahadun illa wa yusalli alayhi 70,000 minal malaikah. Ya. Datang kepada aku, kata Rasulullah, Jibril, dan berkata kepada wahai Rasulullah, tidak bersalawat seseorang kepadamu kecuali akan bersalawat kepadanya 70.000 malaikat. Wa ruwiya anna qala man shalla alayya sallat alayhi al-malaikah wa man shalla alayhi al-malaikah shalla alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fis samawati wala fil ardi illa shalla alayhi. Siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, malaikat salawat sama dia. Barang siapa salawat malaikat sama dia, maka semua yang ada di tempat itu bersalawat kepadanya, sehingga tidak tersisa daripada langit dan bumi kecuali bersalawat kepadanya. Qala ba'du sufiyah kana li jarun musrif ala nafsi la yarfi'u min amsi min da'amuki fis sakr. Nah, ini sedikit. Semoga orang soleh, ini riwayat orang soleh. Saya ini punya tetangga yang musrif, berlebih-lebihan dalam dosa, berbuat dosa, zina, judi, khamar, minuman, sampai dia nggak kenal harinya, hari ini apa besok dia nggak sadar, dia nggak tahu hari udah, saking dalamnya dalam mabok udah. Wa kuntu aizu, dan saya suka kasih nasihat sama dia, dia tidak terima. Aku perintahkan untuk bertobat, tidak dilakukan, sehingga dia mati. Aku melihat di alam tidur, Allah angkat derajatnya. Ya, ada pakaian hijau dari pakaian surga, libasul azad wal akram, faqultu lahu bima nala hadzal martabatul azim. Ditanya dalam mimpi tersebut, dengan apa kamu dapat kedudukan yang mulia ini, yang agung ini? Qala hadatu yawman majlis zikir fasami'tu al-alim yaqul man shalla alayya 'ala an-nabi rafa sawtuhu wa wajabatahu al-jannah. Aku satu hari, dia bilang,
pernah duduk di satu majlis orang alim, dan orang alim itu berceramah, siapa yang berselawat 1 kali dengan suara yang lantang, mengeraskan suaranya, ya, maka wajib dia masuk surga. Makanya maka selawat itu angkat suara, ya, jangan pelan-pelan. Diam. Semakin jauh terdengar semakin. Ulang. Bulan lupa lagi. Semarafal alim sawtu bisalah ala nabi. Ya, kemudian diangkat oleh alam semesta tadi, mengangkat salawat dia. Wa rafi'a sauti wa rafa'al qaum. Aku diangkat suaraku, diangkat kaum suara mereka, maka Allah ampuni aku seluruhnya di hari itu. Fakana nasibi minal maghfirah wa rahmah an jada ala hadzal ni'mah. Dan saya dapat bagian itu, kecepretan. Nah, ini untungnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini keutamaan salawat. Jadi pas saya sengaja baca ini bulan Sya'ban, karena bulan lalu kita kan Rajab, ya enggak? Bulan istighfar. Ini sedikit-sedikit aja, penting kita doa nih sama Allah supaya besok diberikan jujur dan adil, ya, orang-orang yang niat mau jahat, mau curang, semoga Allah hancurkan dari malam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti udah Habib Abdurrahman ceramah, kita baca doa pagi muqaddam sama baca Al-Fil. Ya, silakan. Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Doa bagiin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya pagi muqaddam ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Bakar bin Salim, wa ta'ala ta'ala bi kulli hayatihi wa umrihi. Amin amin. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan, saya hormati para imam masjid dan muhajirin beserta seluruh pengurusnya. Saya muliakan, saya hormati para habaib Habib Fauzia Segar dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya perintah yang Allah turunkan berupa firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah itu diturunkan di bulan Sya'ban, perintah salawat. Berkaitan dengan salawat dan salam kepada Nabi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dijadikan sekelompok dari umat Islam yang senang membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu di dalamnya secara otomatis kita juga ketika membaca Maulid, maka kita juga sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya salawat yang kita bacakan di dalam kitab Maulid, tapi juga al-madaih, sanjungan dan pujian. Begitu juga ada doa di dalamnya, ada bacaan Al-Quran. Jadi lengkap. Jika membaca Maulid, kita membaca Al-Quran, kita membaca salawat, kita membaca pujian, sanjungan kepada Nabi, kemudian membaca doa. Ada seorang ulama Mesir, sudah sepuh ya, saat ini masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya. Beliau bernama Dr. Sayyid Ahmad Umar Hashim, ulama besar, ulama senior yang ada di Mesir ya, di Azhar. Bahkan beliau ini termasuk ulama yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari.
Beliau menulis kitab Syarah Sahih Bukhari, judulnya Faidul Bari. Oleh Ibn Hajar kan Fathul Bari, beliau judulnya Faidul Bari. Faidul Bari. Dalam satu ceramah beliau ceritakan salah satu tokoh sastrawan besar Islam yang ada di Mesir bernama Ahmad Syauqi, dijuluki Amirus Syu'ara, pimpinan para sastrawan. Beliau itu banyak sekali membuat puisi-puisi pujian kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Begitu juga beliau banyak membaca salawat dan salam kepada Rasul. Jadi beliau tulisnya itu karangan-karangan puisi cinta kepada Nabi itu memang dengan dasar hati yang cinta. Kalau amalan dilakukan dengan dasar cinta, insya Allah pengaruhnya jauh lebih besar. Nah, diceritakan oleh Dr. Ahmad Umar Hashim menjelang wafat Syauqi, di mana beliau ketika itu sudah dalam keadaan sakit. Yang dimana ada salah satu guru besar Syekhul Azhar bermimpi di malam itu, di mana mimpinya itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad perintahkan kepada guru besar tersebut untuk mengunjungi Ahmad Syauqi dan menyampaikan pesan dari Nabi, ana fi intizari, saya sedang menanti dirimu. Maka berangkatlah ini ulama yang memang Ahmad Syauqi ini sudah sakit parah, dilarang orang mengunjungi. Tapi karena guru besar ini, Syekhul Azhar ini datang dan menyampaikan bahwa saya harus ketemu Ahmad Syauqi. Mereka menolak. Ahmad Syauqi sedang sakit parah. Maka terpaksa Syekhul Azhar ini mengatakan, saya datang ke sini ada wasiat, ada pesan dari Nabi Muhammad untuk saya sampaikan kepada Ahmad Syauqi. Maka ketika mendengarkan hal itu, diizinkanlah beliau masuk menemui Ahmad Syauqi, dan saat itu disampaikanlah bahwa ulama ini bermimpi berjumpa dengan Nabi, dan Nabi sampaikan pesan bahwa Nabi sedang menanti dirimu. Setelah disampaikan pesan itu, maka sang syekh kembali pulang. Tidak lama berselang beliau pun wafat. Nah, ini saya katakan apa? Jangan bosan memuji Nabi Muhammad. Jangan bosan membaca maulid Rasul. Jangan bosan bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ada natijah nantinya, ada hasil yang akan kita dapat. Makanya beliau tuh di akhir-akhir umurnya, dari sekian syair yang beliau tulis, paling akhir tentang Nabi Muhammad. Beliau menulis syair tentang akhlak, tentang peradaban, tentang ilmu. Tapi pada akhirnya beliau tutup syairnya tentang pujian kepada Nabi Muhammad. Li fi madahik ya Rasul ara'isun kunna al-hisan fa in qabilta taqarruman famaharuhunna syafa'atun hasna, yang artinya saya menulis pujian berupa puisi syair kepadamu wahai Nabi Muhammad, semoga engkau terima wahai Rasul apa yang saya berikan hanya lewat syair sekali, dan saya minta mahar balasannya hanya satu darimu wahai Rasul, yaitu syafaat terindah yang kau berikan kepada kami. Beliau sudah dapatkan itu. Apalagi berkaitan momentum bulan Sya'ban, ya, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqasyafah mengatakan summiya Sya'ban li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsir. Dinamakan Sya'ban karena diambil dari kata bercabang.
Karena di bulan Sya'ban banyak sekali kebaikan yang muncul di bulan tersebut. Kita sudah dapat gelar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat terbaik. Itu satu anugerah yang sangat besar. Kita disebut sebagai khairah ummah. Kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan syarat kita harus amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah dan Rasul. Itu syarat untuk mendapatkan gelar umat terbaik. Tapi juga kita diberikan gelar oleh Allah umat terbaik karena kita memiliki nabi terbaik. Kita memiliki rasul terbaik karena barokah nabi kita, nabi yang paling terbaik dan rasul paling terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kebagian berkah itu menjadi umat yang terbaik. Jadi di Maulid An-Nabi kan ada satu paragraf mengatakan khairun nabi, ya, khairun nabi, sebaik-baik nabi, khairun nabi, ya, jam'an, ya, lahu a'lal manasib wal maratib, khairu khalqillah, jam'an. Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluk Allah secara keseluruhan, lahu a'lal manasib wal maratib, beliau memiliki pangkat dan kedudukan yang sangat tinggi. Ada juga di satu pernyataan, yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Beliau adalah sebaik-baiknya nabi. Karena beliau sebaik-baiknya nabi, maka umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Jadi barokah Nabi Muhammad, kita dijadikan umat terbaik. Lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebab sebaik-baiknya rasul, maka kita menjadi sebaik-baiknya umat, semulia-mulianya umat. Itu barokah sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kebaikan juga Allah Subhanahu wa taala sifati ilmu. Kita sudah dapat umat terbaik. Sekarang dikasih bonus. Ada kebaikan besar yang kita dapatkan hari ini juga. Kita menghadiri majelis ilmu. Itu kebaikan. Syekh Abdul Razak As-San'ani di dalam kitab Musnaf meriwayatkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib menafsirkan surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib menafsirkan maknanya adalah alimu auladakum wa ahlikumul al-khaira wa addibuhum. Artinya adalah ajarkanlah anak-anak kalian dan keluarga kalian kebaikan dan didiklah mereka. Ditelusuri mana kebaikan yang dimaksud ilmu. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya Rasul menamakan ilmu itu kebaikan. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah berikan dia faham akan ilmu agama. Maka saat ini kita dapatkan satu kebaikan, yaitu ilmu. Ilmu agama itu adalah satu kebaikan. Di dalam kitab Khosais Al-Ummati Al-Muhammadiyah, Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyebutkan riwayat yang agak sedikit berbeda terkait tafsiran dari surat At-Tahrim tersebut dari penafsiran Imam Ali, yang dimana riwayat tersebut beliau menyatakan alimu anfusakum wa ahlikum al-khaira alladhi yanjuna bihi minan nar. Jadi kalau mau ngajar, mulai juga terhadap diri sendiri, kemudian anak dan istri, yang semua disebut keluarga. Kebaikan tersebut, ilmu tersebut.
yang nantinya ilmu itulah yang akan menyelamatkan kalian dan mereka dari api neraka. Itu disebut al-khair, kebaikan. Kalau addibuhum, didiklah mereka, kata Sayyidina Ali, lanjutan dari tafsiran tersebut dalam hadis al-mauquf dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di situ Imam Ali sudah menjelaskan maknanya, addibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitih wa tilawatil Quran. Makna didiklah anak-anak kalian di situ adalah didiklah mereka dengan 3 perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Ini yang menjadi barometer keberhasilan seseorang di akhirat. Yang kedua, didiklah mencintai keluarganya. Nah, ini yang zaman sekarang hilang, mulai digeser ya, mulai ditepis sedikit demi sedikit untuk menjauhkan umat dari perkara mencintai keluarga Nabi Muhammad. Ini bukan faktor ilmu. Saya heran tuh, ada yang saya baca biografi pendidikan, dia nyantren di tempatnya habaib bertahun-tahun, bahkan lanjut belajar ke Hadramaut, dapat gelar LC. Berarti secara keilmuan dia punya itu, langsung dari sumbernya. Tapi pulang ke Indonesia justru menyerang habaib, mengingkari para habaib. Berarti dari sini bukan masalah ilmu. Orang yang bisa mencintai Nabi Muhammad dan bisa mencintai ahlul baitnya dan bisa mencintai para aulia, itu faktor utamanya adalah qalbun sofi, hati yang bersih. Nah, kalau hati tidak bersih nggak bisa. Makanya Syekh Az-Zabidi menafsirkan kata innama yuridullah yuzhiba ankum risa ahla baiti wa yutahhirukum tathira. Allah menjauhkan ya najis dari ahlul bait, artinya menjauhkan orang yang hatinya kotor dari ahlul bait. Selama hatinya masih ada najis, tidak mungkin bisa dia masuk ke dalam wilayah mahabbah kepada Nabi Muhammad dan kepada ahlul bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi. Itu kata al-khair. Kemudian di dalam Al-Qur'an kami sudah buat riset, kata kebaikan itu atau bahasa Arabnya al-khair, arti aslinya kan kebaikan. Tapi ternyata tafsirannya dalam Al-Quran itu ada 21 tafsiran. Bukan hanya maknanya baik. Disebutkan di dalam Al-Quran beserta verifikasinya, pembentukan katanya itu sekitar 188 kali. Allah sebutkan kata kebaikan di dalam Al-Quran. Ada yang dimaknai kata khair itu adalah as-solah, kesolehan. Misalnya di dalam surat Ali Imran, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sekelompok umat mengajak manusia kepada al khair. Al khair di situ maknanya kesolehan, as-shalah. Ada juga di surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah itu Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira al-wasiyah. Ya, Allah wajibkan bagi kalian jika ada yang mendekati wafat, dia berikan wasiat terkait harta. Kebaikan disebut harta di situ. Khaira itu artinya mal. Ada wasiat terhadap harta. Karena harta ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung siapa yang memegangnya. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi katakan ni'mal malu soleh li rajul soleh. Sebaik-baiknya harta di tangan lelaki yang soleh. Kemudian disebut juga di surat Al-Anfal, kata khair juga disebut, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman itu lau alimallah fihim khaira. Seandainya Allah mengetahui pada mereka suatu kebaikan. Kebaikan di ayat itu adalah iman. Juga di surat yang lain disebutkan an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum.
Dia menurunkan kepada kalian min khairin, daripada kebaikan, min rabbikum, yang berasal dari pencipta kalian. Nah, khair di situ adalah Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an adalah kebaikan. Jadi kurang lebih ada 21 tafsiran kata khair di dalam Al-Qur'an. Ada juga wa yaj'alallahu fikum khairan katsira. Allah jadikan pada kalian kebaikan yang berlimpah. Ditambah lagi sudah kebaikan, ditambah berlimpah. Ternyata salah satu tafsirannya adalah al-walad as-soleh. Kebaikan yang berlimpah di situ anak yang soleh. Karena di antara kebaikannya adalah ketika orang tua itu meninggal, doa mereka itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Ketika dia mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa bi thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini semua artinya khair, baik. Ada juga dalam bentuk jamak ya, al khairat. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Kami wahyukan kepada mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu tafsirannya an-nawafil. Sudah wajib dikerjakan, dia tambah lagi kebaikan yang berlimpah. Amalan-amalan sunnah dikerjakan, dia dapat kebaikan yang berlimpah. Bahkan ada yang terbalik, disebut baik tapi maknanya syar. Khairun, kebaikan, tapi tafsirannya bukan kebaikan tapi syar. Innahu lihubbil khair lasyadid. Sesungguhnya mereka itu sangat cinta kepada kebaikan tersebut. Abu Ja'far At-Tabari menafsirkan maknanya dunia atau al-mal. Saking cinta kepada dunia dan saking cinta kepada harta, itu menjadi malapetaka di akhirat. Dan pasti agamanya bengkok. Ibnu Arabi mengatakan mal dari kata mala yamilu mailan. Bahasa Arab harta itu mal. Kata Ibnu Arabi diambil dari kata mala yamilu mailan, bengkok. Mananya apa? Kalau di hati yang dia cinta hanya harta, agamanya selamanya bengkok, gak bisa lurus. Likulli ummati fitnatun wa fitnatul ummati hubbul mal. Setiap umat diberikan ujian bagi mereka, dan salah satu ujian terberat umatku adalah hubbul mal, cinta harta. Selama mencintai itu harta dalam hati menjadi kecintaan utamanya, kata Ibn Arabi, selama itu pula agamanya tidak akan bisa lurus. Jadi Imam Haddad ada doa, Allahumma akhris min qalbi kulla qadri dunya wa kulla yaminu bi ila ma'syiyatik. Ya Allah, keluarkan kecintaan dalam hati kepada dunia dan harta yang kecintaan yang berlebihan kepada kedua itu, karena nanti akan condong kepada maksiat. Nah, ini dua makna. Kalau bentuk jamak kebanyakan maknanya an-nawafil. Kemudian ada juga disebut cinta kebaikan tapi maknanya keburukan syar, yaitu tadi mencintai dunia dan mencintai harta. Ada tafsiran yang menarik, ternyata kata dunia dan harta disebutkan dalam Al-Quran kebaikan itu bukan definisi dari Allah, tapi Allah menyebutkan mereka orang-orang ahli dunia menamakan harta dan dunia itu kebaikan, bukan Allah yang menamakan. Sekalipun harta dan dunia ini bisa jadi baik jika kita gunakan untuk kebaikan, tapi kebanyakan ahli dunia menamakan itu adalah kebaikan. Jadilah satu visi misi hidup dan melupakan akhirat, hedonisme. Yang terakhir disebut fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam al-khairat, kebaikan. Ini tafsirannya jami'ut ta'at. Seluruh ketaatan kalian berlomba-lomba. Ada satu ayat disuruh berlomba-lomba dunia, tapi dalam Al-Quran yang disuruh kita berlomba-lomba kepada akhirat, karena ini jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Kemudian makna fastabiqul khairat, kata Imam Al-Qurtubi, maknanya adalah sholat 5 waktu. Berlomba-lomba kalian di dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Itu tafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ada kesimpulan
dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah. Beliau mengatakan begini, kejarlah Allah, ya, kejarlah akhirat, niscaya dunia mengejarmu. Kalau kamu mengejar dunia, maka akhirat meninggalkanmu. Namun yang paling tertinggi, kejarlah Allah, maka dunia dan akhirat akan mengejarmu. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil nasihat tersebut, mudah-mudahan diberikan istiqomah, sehat walafiat, dan bisa bertemu lagi di pengajian bulanan ini setelah Hari Raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunna wal muslimina min asyaqawah ila sa'ada wa minan nari ila al-jannah wa minal adzabi ila rahmah wa minal dhunubi ila al-maghfirah wa minal isya ila al-ihsan wa minal khawf wa minal khawfi ila al-aman wa minal khawfi ila al-ghina wa minal dhulli ومن الذل إلى العز ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الضيق إلى الشعة ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن العسر إلى اليسر ومن الأدبر إلى الإقبال ومن الأدبر إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفقر إلى الاجتهاد ومن الفقر إلى الاهتداء ومن الأهل إلى التوفيق ومن البدع إلى السنة ومن الجور إلى العدل ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا في الدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المهدي إلى رضاك المهدي إلى جنتك المسعود ذلك بالنذر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال نصح التوكل عليك وحسن ظني بك والبنية عما سواك إلهي
Ya Latif, Ya Razak, Ya Wadud, Ya Kawiyu, Ya Matin, As'aluka Alan bika Wastiqrakan fika Walutfan syamilan Billadunka Warizkan wasi'an Haniyan Wasinan tawilan Amalan salihan Fil iman Wal yakin وملازمة الحق والدين وملازمة الحق والدين وعزة وشرفا يبقى ويتابع لا يسوقه تكبر ولا عدول ولا فساد إنك سميع قريب صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al fi'l ini berarti 41 kali. Kalau musuh segala ya. Sama kita baca itu. Al salam bisa mati itu. Dan bisa kembali. Kau akan melihat banyak surga. Kau akan melihat apa yang membahagiakan kamu. Artinya sebalik itu kelihatan sama dirinya. Ya, kita baca 3 kali supaya ini kalau ada yang niat jahat Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim khairan ababil tarmihim bi hijratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim khairan ababil tarmihim bi hijratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim khairan ababil tarmihim bi hijratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Iyyaka na'budu wa iyyaka Sebagai jawab berdoa